sekalian yang telah hadir dalam diseminasi guru penggerak saya, yaitu menerapkan budaya positif di UPT SPF SD Impres Salok 22. Saya sendiri Hardianti, seorang calon guru penggerak dari Kota Makassar. Nah, jadi hari ini saya akan membawakan Diseminasi itu persamaan persepsi kita, sama mengenai ide dan gagasan. Saya membawa ide dan gagasan saya kali ini mengenai penerapan budaya positif. Oke, sebelumnya perkenalan dulu dengan apa yang dimaksud dengan guru penggerak. Jadi guru penggerak itu adalah menciptakan pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, guru penggerak harus lulus seleksi dan mengikuti program pendidikan guru penggerak. Karena guru penggerak menciptakan guru penggerak yang dapat yang pertama mengembangkan diri dan guru lain dengan refleksi, berbagi dan kolaborasi secara mandiri, kemudian memiliki kematangan moral, emosi dan spiritual, kemudian merencanakan, menjalankan, merefleksikan dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada murid dengan melibatkan orang tua, kemudian berkolaborasi dengan orang tua dan sebagainya. Bisa dilihat di situsnya sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id. Sekarang juga guru penggerak untuk angkatan 10 telah dibuka, jadi Bapak Ibu sekalian jika tertarik silakan mendaftarkan dirinya. Kualifikasinya hanya 5 tahun mengajar. Itu sekalian Bapak Ibu tentang guru penggerak. Nah, pertanyaan pematik saya kali ini yaitu, apakah Anda setuju, Bapak Ibu sekalian setuju bahwa 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak? Setuju. Siapa ada yang setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Oke, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Nah, jadi pertanyaan pematik kita kali ini Bapak Ibu sekalian mohon disimpan. Saya akan memberikan materi-materi di belakang. Nanti saya akan kembali setelah saya memberikan seluruh materinya. Saya akan kembali ke pertanyaan ini. Kemudian apakah Bapak Ibu masih tetap bersama dengan jawaban yang tadi, atau setelah saya memberikan Bapak Ibu sekalian diseminasi, jawaban Bapak Ibu berbeda. Oke, yang pertama kita mengenal tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ada A dan B. Anda datang, siapa yang A, siapa yang B. Kemudian misalnya Ibu Ainun dan Ibu Mardiana. Ibu Ainun berlaku seperti A. Kalau Ibu Mardiana yang B, berarti Ibu Mardiana yang merayu Ibu Mardiana agar kepala tangan tersebut terbuka. Misalnya saya dengan Pak Ardi seperti ini. Nah, Pak Ardi bukan ke kepala. Jadi saya memberikan stimulus. Nanti Pak Ardi yang memberikan respon. Nah, kalau misalnya buka ki. Pak Ardi, tolong dibuka dong. Pak Ardi, nah terbuka. Berarti mungkin dengan cara merayu Pak Ardi kita bisa menilai. Jadi bagaimana stimulus dan respon yang terjadi di situ. Padahal tadi kalau saya selaku stimulus dan Pak Ardi selaku responden, itu Pak Ardi tidak mau kalau dihardik, dia maunya dirayu. Apakah Ibu Mardiana agar Ibu Mardiana membuka? Dihardik, menyuap, bisa menyuap. Oh, berarti Ibu Mardiana menyukai responnya disuap. Nah, begitu kalau terjadi di kita dan peserta didik.
Jadi ada yang anak-anak yang suka memang memarahi, baru mendengar. Ada yang suka disayang-sayang, baru mendengar. Ada yang suka seperti melayani, disuap mungkin, baru menurut. Itu. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Jadi sebenarnya kita tadi itu sebagai A dan responden kita sebagai murid B. Nah, jadi bagaimana kita mengontrol peserta didik kita, bagaimana kita mengontrol murid kita. Nah, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi itu yang terjadi dari tadi, dari kepalan tangan, bahwa kita semua itu guru merasa kita bisa mengontrol murid. Kita bisa memiliki hak untuk memaksa murid tersebut, walaupun murid tersebut tidak mau. Jadi kita memaksa. Nah, biasanya hasil yang terjadi dari paksaan tersebut tidak sejalan dengan tujuan pembelajaran awal kita. Lanjut, perubahan paradigma respon dan teori ini gambaran yang berbeda. Begitu semuanya bisa dilihat Bapak Ibu di depan. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Pada saat rujukan gagal. Jadi tadi pada saat saya memaksa, pada saat membujuk Pak Ardi dengan cara menghardik itu tidak terjadi. Jadi saya melakukan lagi segala cara untuk membuat Pak Ardi membuka kepala tangannya. Nah, kalau di teori kontrol itu, ya. Nah, betul sekali. Makanya itu tadi di teori kontrol yang mengatakan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi harap diubah paradigma kita dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Bahwa semua orang itu berbeda-beda, tidak ada yang sama. Jadi tidak mungkin semua orang harus dipaksa. Nah, apakah makna kata disiplin? Nah, tadi di pertanyaan pemantik kita menganggap bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan seorang murid. Nah, jadi kita mengenal dulu disiplin. Disiplin adalah membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia pakai. Kemudian namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kita disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, tadi ada tertulis bahwa disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Jadi bagaimana kita mendisiplinkan anak tersebut, tetapi bukan menjurus ke arah yang hukuman tersebut menjadi negatif. Nah, jadi bagaimana disiplin tersebut ke arah yang positif, bukan untuk mendapatkan kepatuhan, tapi bagaimana dengan yang untuk kita mendapatkan sesuatu yang bisa dihargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, sementara nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, jadi saya mempelajari di nilai di modul 1.4 kemarin, Bapak Ibu sekalian, ada 6 nilai-nilai kebajikan universal. Tapi yang paling dikaitkan erat dengan kurikulum Merdeka yaitu adalah profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 karakter peserta didik, ada 6 nilai-nilai kebajikan universal dari setiap peserta didik. Yang pertama beriman, kemudian bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan bergotong royong serta kreatif. Nah, jadi itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita terapkan di sekolah. Kemudian bagian 2, teori motivasi hukuman penghak dan penghargaan serta restitusi. Nah, teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan
apa yang dilakukan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang saya dapatkan apabila saya lakukan. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, apa yang saya dapat bila orang lain melakukan. Jadi teori motivasi perilaku manusia itu kan ada dua. Motivasi itu bisa terjadi karena eksternal, karena ada campur tangan orang lain, karena ada campur tangan lingkungan dan lain sebagainya. Bisa juga menjadi motivasi internal karena ada di dalam diri. Nah, jadi motivasi internal itu yang harus kita terapkan di peserta didik, Bapak Ibu sekalian, untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, jadi apa maksud dari kurikulum Merdeka tersebut? Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya hanya terlepas dari perintah, akan tetapi tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi bukan merdeka dalam artian anak-anak bebas di dalam kelas, mau dia kaya, mau dia apa, tapi merdeka dalam tujuan dia bisa memerintah dirinya sendiri, bahwa apa yang dia lakukan itu benar. Nah, kita sebagai guru menjadi pamongnya murid-murid. Nah, kita menuntun murid-murid tersebut bahwa yang dia lakukan itu salah. Nah, bagaimana caranya? Dengan penerapan disiplin positif. Dan nanti akan ada dari pembelajaran keyakinan kelas dan juga segitiga restitusi. Jadi bagaimana anak-anak tersebut kita tuntun untuk bukan hanya terlepas dari perintah, tapi juga dia bisa memerintah dirinya sendiri dengan cara yang lebih positif. Oke, didukung oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Kalau di pembelajaran disiplin positif itu tidak ada lagi pemberian hukuman dan juga penghargaan. Tidak ada namanya reward dan tidak ada namanya punishment. Nah, karena penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Jadi kalau misalnya anak-anak tersebut tidak menjalankan tugasnya, jadi langsung dikasih tidak dikasih bintang-bintang. Tetapi misalnya kalau menjalankan tugas berarti dikasih bintang-bintang. Seperti itu biasa Bapak Ibu di kelas, kan? Karena lebih supaya anak-anak termotivasi. Nah, jadi bagaimana kita menghilangkan penghargaan kepada peserta didik? Memang susah sekali Bapak Ibu sekalian. Tapi kenapa kita bisa menghilangkan sebuah kata hukuman tetapi tetap mengadakan didik? Jadi kalau anaknya berusaha tapi tidak bisa, tetap dianggap tidak jadi apa-apa itu anak. Tetap dianggap anak-anak tersebut tidak berusaha. Jadi anak-anak tersebut misalnya ya, kalau anak yang datang juga sebelum itu bel berbunyi, kita tidak berikan apa-apa pada itu anak. Biasa-biasa saja. Jadi anak-anak itu tumbuh menjadi anak yang biasa-biasa saja. Nah, menurut Kohn, tindakan memberikan penghargaan yang negatif sama dengan menghukum seseorang itu berarti pengaruhnya bisa jangka panjang atau bisa jangka pendek. Kemudian penghargaan tidak efektif, kemudian penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, jadi bisa saja itu penghargaan merusak hubungan. Misalnya ada anak yang katanya guru ranking sekali. Nah, tapi anak tersebut karena dikalahkan oleh satu tindakan saja, jadi dia tidak mendapat penghargaan tersebut. Nah, anak yang lain mendapat penghargaan tersebut. Nah, itu bisa merusak hubungan antara guru dan murid. Bisa saja anak tersebut karena satu hari dia tidak dapat penghargaan, dia malas, tiba-tiba tidak termotivasi. Kenapa? Karena motivasi itu dalam jadi sebuah motivasi eksternal.
bukan motivasi internal. Bukan karena dia memang mau, tapi karena dia memang butuh itu penghargaan. Oke, dihukum. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum motivasi dari dalam diri. Kemudian bentuk program kebajikan. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Jadi maksudnya di sini penghargaan menghukum itu karena kita terlalu terpaku pada penghargaan. Jadi penghargaan itu sama dengan menghukum anak-anak karena terfokus kepada mendapatkan penghargaan tersebut. Ada juga anak-anak terfokus pada hasilnya. Jadi tidak ada motivasi dalam dirinya. Jadi itu penghargaan mematikan kreativitas, sebenarnya bersinambungan di semua ini. Penghargaan tersebut bisa mematikan kreativitasnya karena dia terlalu terfokus pada penghargaan. Dia tidak peduli sama proses pembelajaran tersebut. Yang penting hasilnya ada. Jadi tidak ada motivasi dalam dirinya bahwa saya ini bisa. Iya, boleh ikut. Jadi dalam hal ini semisal guru ini memberikan penghargaan mungkin sama si A, si B, kemudian merasa saya nggak bisa karena si A ini yang terus dapat isi penghargaan seperti itu. Iya. Oh, mungkin benar. Enggak, maksudnya saya yang lebih jelasnya penjabarannya dari penghargaan. Oh iya, betul. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat kita mengulang baru di jadi mungkin ini kurikulum dia sukanya love language-nya itu word affirmation, pengakuan dalam kata-kata. Jadi dia selalu suka itu nilai-nilai kebajikan, penyebutan nilai-nilai kebajikan. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompok. Jadi hargai tersebut anak walaupun sedikit. Anak-anak tersebut misalnya menyapu tanpa ada panduan dari siswa dari gurunya. Jadi hargai murid tersebut. Katakan bahwa saya menghargai Ananda yang telah membersihkan kelas hari ini. Nah, jadi ada terus motivasi dalam dirinya, bukan hanya dari eksternal karena dia misalnya mau coki-cokinya Ibu Kiki, karena Ibu Kiki biasanya setiap hari membawa coki-coki, dia berikan satu setiap hari. Nah, jadi ada dalam dirinya, oh berarti saya ini orang yang hebat. Kalau misalnya kita memberikan kata-kata apresiasi kebajikan. Nah, jadi sekarang ada terlihat hukuman dan konsekuensi. Nah, jadi konsekuensi ini Bapak Ibu sekalian, dia dapatkan karena dia tahu bahwa hal tersebut salah. Tapi sesuai dengan kesalahan yang dia buat. Kalau hukuman memang bukan karena guru memang hanya mau menghukum karena salah, karena siswa tersebut salah. Kalau konsekuensi, anak tersebut sudah tahu dari awal bahwa perbuatannya tersebut salah. Nah, jadi ada di depan perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, tindakan guru misalnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Katakanmu. Ada tadi. Hukuman atau konsekuensi? Coba bilang hukuman. Coba bilang konsekuensi. Oke, kita lihat jawabannya ya. Oke, jawabannya adalah hukuman.
hukuman. Hukuman yang bersifat positif. Hah? Kenapa Ibu Risma bisa mengatakan ini? Hukuman, bukan konsekuensi. Karena siswa diberi kegiatan yang karena siswa diberi kegiatan atas kesalahan yang telah dibuat. Berupa dicatat 100 kali Nah, karena itu, karena katanya Risma, siswa diberi hukuman karena mencatat 100 kali dalam buku kalimat yang tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan konsekuensi. Jadi sekali lagi saya tegaskan Bapak Ibu sekalian, hukuman adalah sesuatu ganjaran yang diberikan kepada peserta didik tanpa dia tahu hal tersebut salah. Konsekuensi, siswa tersebut tahu hal tersebut salah karena dia sudah ada kesepakatan dari awal. Ini sebenarnya bebas konsekuensi dong. Kenapa? Dari penjelasan itu tadi, Nah. kalau hukuman itu siswa tidak tahu bahwa dia salah, sedangkan konsekuensi itu dia tahu bahwa dia salah. Ini konsekuensi. Dan ini kan dia sudah tahu bahwa dia salah, dia terlambat ke sekolah. Di mana-mana orang mengetahui bahwasanya terlambat ke sekolah adalah kesalahan. Betul sekali. Sekarang kita cari contoh yang kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. 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 Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman ini. Hukuman. Ya, hukuman. Kenapa bisa menjadi hukuman? Ada punishment-nya diberikan punishment dari basket 2 kali. Karena terlambat hadir di. Kalau yang ini? Hukuman. Yang ini? Baru konsekuensi. Belum selesai kemudian membaca. Konsekuensi Dewi. Hukuman atau konsekuensi? Kenapa masuk konsekuensi? Nggak tahu, dibilang salah berbuat. Iya, dia tahu itu anak tersebut salah. Kalau tadi lari, kenapa saya lari? Kenapa saya harus lari? Kenapa tidak berbuat hal-hal yang lain? Tapi harus lari dan 2 kali lapangan basket, harus mencatat 100 kali. Obat ini hukuman kok ganjaran sesuai dengan anggarannya. Cuma bentar sekali sudah kali. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya Allah, tidak perlu saya jelaskan kayak sampai habis saya sudah bisa semua. Betul sekali. Makanya masuk guru penggerak angkatan 10. Mana Pak Ardi? Tidak lihat tidak bersuara.
Karena terlambat 10 menit. Hukuman. Kenapa? Dari Pak, semuanya ini adalah calon guru penggerak angkatan 10 Bapak Ibu. Boleh dibilang push up 15 kali karena telah belajar video. Boleh. Kalau disuruh lagi juga dalam pelajaran PPI 1 lembar itu konsekuensi. Betul. Semoga Pak Arji bisa masuk nanti guru penggerak angkatan 9, jadi dia bisa mengingatkan kepada nanti ini. Kenapa bisa? Betul. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit untuk jangka waktu yang lama, fisik maupun hati. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian hukuman anak membenci kedisiplinan. Kemudian konsekuensi anak menghargai disiplin. Kalau hukuman ada paksaan, kemudian stimulus tambahan. Nah, boleh dilihat Bapak Ibu sekalian tabelnya di depan. Nah, yang terakhir merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kemudian konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk pindah. Nah, jadi itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tapi yang lebih rincinya seperti itu tadi dari contoh-contoh kalian. Karena anak tersebut tidak mengetahui apa yang telah terjadi, kemudian langsung diberikan sebuah hukuman. Kamu terlambat, kamu lari, kamu terlambat, kamu menulis 100 halaman. Nah, kenapa tidak kamu terlambat, besok jangan terlambat lagi? Atau kenapa bisa terlambat? Ditanyakan kepada peserta didik. Karena ya agak susah pertanyaannya karena berhubung saya juga sering terlambat. Kan ada kata-kata hukuman, sedangkan kita Ya. dia masuk dalam konsekuensi. Konsekuensinya kalau orang murid terlambat seperti apa? Kalau menurut saya ya Bapak Ibu sekalian, konsekuensi yang paling tepat itu anak tersebut tidak mendapatkan materi pembelajaran dari awal. Jadi dia kesusahan mengikuti pembelajaran. Jadi kalau teman-teman sudah ngerti 5 tambah 5, dia baru 1 tambah 1. Itu konsekuensinya karena terlambat. Bagaimana kita sebagai guru untuk menuntun anak tersebut agar tidak terlambat lagi? Dikasih kata-kata cinta, nilai-nilai kewajiban, dihargai, jangan terlambat lagi. Didengarkan anak tersebut, kenapa dia bisa terlambat? Nanti di belakang saya jelaskan bagaimana caranya mengatasi anak-anak tersebut kalau misalnya terus-menerus melakukan hal yang sama berulang kali. Kita melakukannya dengan sedikit restitusi. Jadi tidak ada lagi hukuman, tidak ada lagi penghargaan yang diberikan kepada murid. Oke, Bapak Ibu. Ya. Apa itu restitusi? Tidak kan ikuti nanti kata 9, perlu bertanya sama instruktur tak? Gimana? Apa itu restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi itu adalah restitusi. Nah, jadi bagaimana anak tersebut menghargai dirinya sendiri,
Jadi kembali lagi ke awal tadi yang teori motivasi intrinsik itu sangat penting ditanamkan kepada anak didik sekalian di zaman yang sekarang. Oke, lanjut 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Kemudian yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang didasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kalau pemberian hukuman, anak tersebut mungkin merasa diasingkan dalam waktu yang lama. Terlambat karena itu dihukum sama ibu, dapat sepatu hitam. Nah, jadi mereka merasa terasingkan. Bukannya pede untuk kembali bermain bersama temannya. Bagian ketiga, keyakinan kelas. Jadi saya rasa Bapak Ibu sekalian sudah menjalankan hal yang seperti saya tulis di atas. Dan kemarin saya lihat Instagramnya Ibu Oli, itu cantik sekali keyakinan kelas yang dia buat bersama siswa-siswanya dari pengurusnya. Beri tepuk tangan untuk Bu Risma tahu juga, mantap. Nah, jadi itu keyakinan kelas yang dibuat oleh Bu Oli dan Bu Risma. Berarti mereka sudah paham materi yang ini. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa Bu Oli? Kenapa kita memiliki peraturan harus menggunakan hal yang tidak mengendarai kendaraan bermotor? Kenapa bukan peraturan? Kenapa harus keyakinan? Apa itu keyakinan? Mau ngapain karena anak yakin? Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kemarin saya cerita dengan teman waktu peraturan itu dibuat oleh satu orang atau beberapa orang sendiri, tapi kalau keyakinan itu bersama kita membuat. Kenapa kita harus membuat keyakinan dengan anak-anak? Nah, tidak tahu ya apa itu anak-anak. Oke, mungkin bisa Bu Oli atau Bu Risma yang menjawab. Saya seperti yang Pak Adi bilang tadi, kalau peraturan itu mungkin dibuat oleh satu orang dan wajib dan harus diikuti oleh seluruh peserta didik ya. Tapi kalau keyakinan kelas menurut saya itu keyakinan itu muncul dari beberapa pikiran anak-anak, kemudian disatukan dan kemudian diyakini dan mereka menyepakati bersama keyakinan yang telah mereka buat bersama-sama. Mungkin ada teman di sini. Baik, terima kasih. Jawaban saya mungkin tidak jauh beda dari Pak Arfi dan Bu Oli, di mana peraturan bedanya peraturan dengan keyakinan. Peraturan dibuat mau tidak mau peserta didik kita harus mematuhi peraturan yang telah dibuat dan kesannya itu sepihak. Sedangkan keyakinan adalah sebuah peraturan yang kita buat dengan meminta atau menyalurkan keinginan murid itu sendiri. Ketika dia melanggar, apa konsekuensi yang dia akan terima. Jadi keyakinan dalam hal ini sebuah peraturan di mana dua belah pihak atau warga kelas mematuhi aturan tersebut dan tidak berkesan sepihak, seperti itu. Ya, mantap sekali penjelasan dari Bu Oli dan Bu Risma. Kayaknya sudah tidak perlu langsung saya dikasih masuk guru penggerak itu. Nah, mengapa tidak perlu? Mengapa bukan peraturan? Mengapa harus keyakinan yang diakui sekarang? Nah, itu karena peraturan itu adalah keputusan satu pihak. Pokoknya tidak boleh datang jam 8,
harus datang pokoknya tidak boleh datang jam 8. Itu peraturan dari guru. Nah, tidak boleh makan dalam kelas, tidak boleh jalan-jalan selama ibu guru menjelaskan. Nah, itu adalah peraturan dalam kelas. Siapa tahu anak-anak seperti siswanya Ibu Musdalifah, namanya Azza, berhenti jalan, pokoknya jalan terus, jalan. Kayaknya kalau saya 2,5 jam di dalam kelasnya, jalan terus nggak bikin itu jalan. Kalau dikasih timer step-step di langkah-langkah di jangkaannya mungkin lebih dari 20.000 itu Azza jalan sehari. Bagaimana nih kalau dikasih peraturan tidak boleh jalan-jalan, harap tenang di dalam kelas selama pembelajaran berlangsung. Pusing itu Azza. Nah, jadi siapa tahu ada Azza-Azza yang lainnya yang tidak berkenan kalau pembelajaran tersebut, kalau dia di kelas berdiam diri saja. Nah, kenapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Sudah dijelaskan sama Pak Ardi, sama Bu Risma, sama Bu Uli. Sudah jelas sekali bahwa keyakinan itu adalah kesepakatan dari seluruh warga kelas yang kemudian diyakini oleh warga kelas tersebut. Nonton lagi ya, Dede. Oke. Nah, jadi peraturan kelas akan kita ganti menjadi keyakinan kelas. Kemudian menjadi lingkungan yang positif sehingga tercipta budaya yang positif. Nah, ini keyakinan kelas. Peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas apa? Nilai-nilai kebijakan apa yang tersirat di selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tanggung jawab. Bukan karena mengganggu orang lain. Nilai kebajikan apa? Nilai kebajikan apa? Aku di keluarga ini. Betul. Untuk agamaku dan untuk agamamu. Memang dilarang mengganggu agama orang lain. Apa maksudnya itu baru dilarang mengganggu orang lain? Keyakinan kelas apa yang tersirat? Keyakinan kelas itu timbul karena dari nilai-nilai kebajikan yang ada. Ada tadi contohnya dari profil pelajar Pancasila. Tapi ada berbagai lagi nilai-nilai kebajikan lain di luar sana yang mungkin bisa kita adopsi. Ada misalnya keselamatan, kesehatan, harmonisasi, dan lain sebagainya. Dilarang mengganggu orang lain, harmonisasi. Disiplin, katanya Bu Dewi, dilarang mengganggu orang lain, disiplin. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Oh, maksudnya Bu Dewi itu yang ketiga. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikan apa? Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu kita berkomitmen pada waktu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, dan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, dilarang juga merokok, kemudian bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain. Betul sekali. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Dan
Oke, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian lanjut, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Lanjut, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia menunjuk kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kemarin Ibu Oli itu di video Instagramnya itu sudah memperlihatkan bahwa semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Jadi ada yang menulis, siswa tersebut bebas berkreasi apapun keyakinan, kesepakatan yang dia mau pegang. Lanjut, prosedur pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para warga murid sekolah di papan tulis atau di kertas besar. Kemudian yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Tulisannya jangan pakai jangan pakai tidak. Jangan datang terlambat, tapi datanglah tepat waktu. Kayaknya pintar sekali kalau kayak gitu. Lanjut, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menentukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung yaitu keyakinan. Untuk saling menghormati atau nilai kebajikan yaitu hormat. Nah, seperti itu tadi yang mengembalikan buku ke tempatnya, berarti nilai kebajikannya bertanggung jawab. Tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalani. Setelah keyakinan selesai dibuat, maka warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas. Jadi harus menandatangani itu siswa supaya dia tahu nanti konsekuensi yang diterimanya kalau melanggar keyakinan tersebut. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa oh iya boleh. Kalau Pak Adi masih diajari boleh. Iya, cap muka juga boleh. Yang penting Pak Adi mengerjakan contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Keyakinan kelas 5. Nah ini semua contoh keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu sekalian boleh mengadopsi keyakinan kelas yang pertama, ada yang kelas 5, ada yang kelas 7 SMP. Kalau yang SMP ini sudah jelas sekali nih nilai-nilai kebajikan ini. Oke, ini contoh-contohnya kesepakatan kelas. Kemudian, agar semua warga kelas dapat memahami setiap pernyataan yang telah tercantum dalam keyakinan kelas, maka selama seminggu di awal tahun pembelajaran dapat didedikasikan untuk pendalaman setiap keyakinan dengan berbagai kegiatan. Jadi jangan langsung hari ini keyakinan, besok mau minta kasih konsekuensi, tapi diulang saja terus sampai anak tersebut, sampai seluruh siswa memahami bahwa ini loh keyakinan kelas. Keyakinan kelas saya yang harus saya yakini. Nah setelahnya itu mungkin sebulan berlalu, nah baru ada pemberian konsekuensi kepada peserta didik. Oke, pendalaman karakter keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi kebutuhan dasar manusia itu terbagi atas 5. Nah jadi ada kebutuhannya belonging, ada power, ada fun, ada freedom, ada survival. Jadi anak tersebut, ada anak itu memiliki kebutuhannya belonging,
Dia butuh cinta dan kasih sayang. Seperti saya juga butuh cinta dan kasih sayang. Kemudian ada yang butuh kuasa, power. Jadi beri ke anak tersebut kalau dia butuh kuasa. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau memang tertarik untuk memahami kebutuhan dasar murid, di LMS kemarin saya punya saya oke, maaf Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kebutuhan dia punya duit, habis duit. Oke, jadi yang kedua. Oke, jadi kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau tertarik melihat kebutuhan dasar peserta didik, saya punya kuesionernya bisa dibagikan. Nah, nanti itu anak-anak tersebut bisa tahu apakah kebutuhannya itu, apakah anak tersebut kebutuhannya belonging, atau power, atau kesenangan, atau kebebasan. Kalau survival ini bertahan hidup, jadi anak tersebut misalnya kalau lapar bagaimana, tapi kan bisa dilihat anak kalau lapar kelihatan di pusat tempatnya, jalan-jalan terus, beli WC, beli air. Jadi kemudian yang kelima ada namanya posisi kontrol. Kontrol Bu Dewi, posisi kontrol. Nah, jadi ada 5 posisi kontrol yang diperkenalkan di guru penggerak yang kami pelajari. Yang pertama ada namanya posisi kontrol penghukum. Nah, yang kedua ada pembuat merasa bersalah, kemudian ada yang sebagai teman, kemudian ada yang sebagai pemantau, dan yang terakhir ada yang namanya manajer. Nah, jadi bisa dilihat motivasinya, ini motivasinya eksternal. Dari penghukum sampai pemantau. Yang terakhir itu motivasinya internal. Kita menjadi manajer. Caranya ada tata caranya seperti ini. Nah, jadi biasanya saya seringkali dulu itu berada di sini, membuat orang merasa bersalah. Anakku, capeknya ibu di sini depan menjelaskan, kalian di belakang masih main-main, gak kasihan sama ibu di depan. Seringkali saya menjadi pembuat orang merasa bersalah. Saya mau dikasihani, jadi karena saya. Kemudian dari penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman pemantau. Nah, ada yang namanya posisi kontrol manajer. Jadi diharapkan Bapak Ibu sekalian bisa menerapkan posisi kontrol manajer tersebut. Nah, jadi ini contohnya. Misalnya guru mengajukan pertanyaan. Kenapa hari ini anakku terlambat? Bukan terlambat push up 15 kali. Atau gunting rambutmu kalau panjang nih. Nah, kemudian guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi kita sebagai manajer perlu menjadi solutif pada anak-anak. Kemudian hasilnya menguatkan pribadi, bukan takut sekali sama anak-anak. Bukan anak-anak tersebut takut atau anak-anak tersebut merasa bersalah. Jangan kasih begitu ibu, capek di depan. Nah, itu. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Kemudian yang terakhir, dampaknya pada murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki. Oke. Jadi ada 5 posisi kontrol yang sudah kita pelajari tadi. Ada pernyataan yang tertulis di depan. Jadi siapa yang mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu? Apakah tadi pembuat merasa bersalah? Apakah tadi pembuku? Apakah tadi teman? Apakah tadi pemantau atau manajer? Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan ini posisinya? Posisi pembuku, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan apa begini? Pembuat merasa bersalah katanya begini. Saya kecewa sekali dengan kamu, karena mungkin kecewa sekalinya. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Pemantau?
Kemudian yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu bapak. Teman, ayo belajar kita nanti sama Cik. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Mantap. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Kamu lagi. Membuat merasa bersalah. Oke, kita lihat jawabannya. Oke, jadi yang pertama, membuat merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kemudian, ayolah lakukan demi bapak ibu. Itu teman. Karena memposisikan dirinya sebagai seorang teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapat tidak perlu kali ini? Ya. Oh iya. Nah, itu pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Itu penghukum. Jadi sudah terlihat jelas yang mana posisi penghukum. Nah, kenapa kamu tidak pernah melakukan semuanya dengan benar? Kenapa tulisanmu begini semua tidak ada bagus-bagusnya saya lihat? Kemudian nah, yang terakhir ada namanya segitiga restitusi. Jadi tadi kita sudah belajar tentang restitusi. Nah, kita mau pelajari segitiga restitusi. Ada 3 langkah-langkah untuk membuat anak tersebut memahami konsekuensinya, memahami kenapa mereka bersalah. Apa itu segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian segitiga restitusi seperti ini Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu menstabilkan identitasnya peserta didik. Yang kedua validasi kebutuhan, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Ini kata-kata kuncinya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Kalau divalidasi kebutuhan, kemudian ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian yang terakhir tentang menanyakan keyakinan atau apa yang kalau kita sepakati kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, yang pertama itu menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi bagaimana anak tersebut kalau misalnya lagi berkelahi, kita harus stabilkan dulu identitasnya. Harus anak tersebut kembali dulu posisi emosionalnya normal. Jangan marah-marah terus baru ditanya kenapa bersalah, siapa berkelahi. Tapi ditarik dulu anak, kemudian diajak untuk menenangkan dirinya dulu. Nah, dengan cara berkata yang tadi. Apa tadi? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jangan langsung bilang salah, padahal masih emosi. Nah, seringnya terjadi itu di kelasnya Pak Alim itu, antara Jafar dan Paksa. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, tetapi kamu tidak melakukannya kan? Misalnya kalau Jafar berkelahi dengan keyakinan di kelas Bapak Ibu sekalian, supaya anak tersebut ingat bahwa saya tidak boleh melakukan seperti ini, saya harus melakukan hal-hal yang seperti ini. Oke, intervensi itu bisa membantu murid. Intervensi 30 detik. Kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dengan cara jadi ini kata-kata kuncinya yang bisa dilakukan. Misalnya, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Kemudian, apakah saat ini kamu sudah menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Nah, seperti ini. Kemudian contoh segitiga restitusi. Biar hadir saja di sini, saya sudah sangat bahagia ya Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi bisa dilihat. Ini tadi ceritanya Rafardan, dia minum minuman kemasan di dalam kelas. Kemudian setelah kita menstabilkan emosinya karena dia kaget, dia tiba-tiba dipanggil.
untuk menghadap ibu guru. Nah, setelahnya kita memvalidasi tindakan tersebut atau apakah salah atau tidak. Nah, jadi kita tuntut saja, jangan langsung bilang salah atau tidak. Kamu salah Ramadan, kamu tadi minum, tapi tanyakan salah atau tidak perbuatannya itu, sampai dia merasa sendiri bahwa perbuatan tersebut salah. Kemudian yang terakhir itu kita melakukan keyakinan kelas, kita mengingatkan kembali. Nah, setelah dilakukan segitiga restitusi, kita berikan solusi. Kita tanyakan, kenapa tadi dia terlambat? Kenapa tadi dia minum minuman kemasan dalam kelas? Nah, ternyata tadi Ramadan tidak sarapan. Jadi solusinya, semoga besok Ramadan mengingat untuk diingatkan untuk sarapan, supaya tidak minum minuman kemasan lagi di dalam kelas. Seperti itu. Jangan langsung diambil itu minumannya baru dibuang ke tempat sampah. Trauma itu anak-anak. Jadi jangan membuat gerakan-gerakan yang membuat anak tersebut mengingat hal-hal yang negatif dalam dirinya. Ya, jadi mohon Bapak Ibu sekalian untuk mengisi masing-masing section. Mohon mengisi masing-masing sectionnya. Hal apa yang Bapak Ibu tadi dapatkan, kemudian perasaan apa yang timbul, perasaan senang atau marah karena terlalu banyak main-main ini di depan, jadi lama makannya. Kemudian kegiatan apa yang dilakukan selama mengikuti diseminasi ini. Kemudian yang terakhir, saya akan melakukan kegiatan yang seperti apa dalam melakukan kegiatan. Misalnya saya akan menerapkan keyakinan kelas, Bapak Ibu sekalian. Oke, jadi itu tadi penjelasan mengenai budaya positif. Semoga Bapak Ibu sekalian bisa menerapkan budaya positif. Kita bersama-sama untuk bergerak dan mengerjakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita menentukan kesepakatan kelas kita masing-masing. Nah, kesepakatan kelas itu adalah kita semua siswa, ibu guru itu sepakat akan aturan-aturan yang berlaku di kelas. Kenapa? Supaya menciptakan suasana kelas yang baik. Ya, yang baik, yang nyaman untuk kita semua. Yang indah terserah. Nah, misalnya ada yang tidak suka diganggu kalau belajar, boleh dituliskan, nanti ibu berikan not. Nanti kita susun kesepakatan kelas tersebut yang nanti akan diyakini oleh kita semua. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan kelas yang semua anak senang, ibu guru juga senang di dalam kelasnya. Oke, sudah bisa dimulai? Jadi sudah tahu bagaimana caranya? Apa aturannya? Misalnya datang tepat waktu. Tadi ada yang terlambat, datang tepat waktu. Minta izin ketika mau keluar. Ya, kalau berkabar lewat WA-nya ibu kalau misalnya ada sakit atau izin. Sudah paham?